Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 19 bulan Juni 2020, akhir Syawal 1441 Hijriah, Jumat Mubarakah ya. Dan kita masih meneruskan kaji kita tentang Al-Masihud Dajjal. Dan hari ini tema kita adalah prakondisi umum sebelum khurujud Dajjal, keluarnya Ad-Dajjal ya. Jadi ada beberapa prakondisi yang sifatnya general, umum ya, menjelang keluarnya Dajjal. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat jelas, ya ayuhan nasu innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dharallahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjal wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa haddara ummatahu ad-dajjal wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahala. Artinya, hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah Ta'ala menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Ad-Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya Ad-Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi artinya apa? Artinya Dajjal tidak mungkin keluar sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ya. Dan nabi demi nabi sudah memperingatkan, nabi demi nabi sudah berlalu, sudah wafat ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, tapi Dajjal belum keluar. Berarti umat akhir zaman, umat Muhammad SAW yang akan berjumpa dengan Dajjal adalah umat yang hidup tanpa nabinya, tanpa Nabi Muhammad SAW hadir di tengah mereka. Dan dalam hal ini kita memenuhi kriteria itu. Kemudian yang kedua ya, ciri atau prakondisi umum menjelang Dajjal keluar adalah manusia mulai melupakan persoalan Ad-Dajjal. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal la'immatu zikrahu 'alal manabir. Kata Rasulullah SAW, Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara Ad-Dajjal, dan sampai para imam di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan mengenai persoalan Dajjal ya. Jadi ada dua kriteria berdasarkan hadis ini menjadi prasyarat untuk keluarnya Dajjal. Yang pertama, manusia sudah mulai terheran-heran kalau diajak berbicara perkara Dajjal ya, dan ini bisa kita uji cobakan sendiri. Coba saja Anda kalau seandainya ngobrol di tengah-tengah teman, handai taulan atau tetangga ya kan, Anda coba angkat tema tentang Dajjal. Umumnya orang akan terheran-heran, akan bingung ya, akan seperti bertanya-tanya, apa iya, apa benar akan ada Dajjal ini ya. Begitu juga yang kedua dari hadis ini, Dajjal itu akan keluar pada saat justru para imam, para muballigh, para penceramah, para dai di atas mimbar-mimbar tidak lagi memperingatkan persoalan Dajjal ini ya. Ini juga bisa kita uji cobakan. Coba para bapak-bapak yang selalu hadir dalam sholat Jumat dan mengikuti khutbah Jumat, coba catat dari sejak Jumat sekarang sampai sekian Jumat ke depan, mungkin sampai 1 tahun, adakah di antara para khatib itu yang membicarakan Dajjal ya. Yang ketiga, termasuk di antara prakondisi umum menjelang keluarnya Dajjal adalah munculnya 30 pendusta. Kata Nabi Muhammad SAW, wallahi la taqumu sa'atu
hatta yakhruja thalathuna kadzaban akhiruhum al-a'warud dajjalu mamsuhul ainil yusra. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat hingga muncullah 30 pendusta. Thalathuna kadzaban, 30 pendusta, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan thalathuna kadzabuna dajjaluna, 30 pendusta dajjal, ya. Dan yang paling akhir di antara mereka adalah si mata sebelah, si mata tunggal, yaitu ad-dajjal yang tertutup mata kirinya, ya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebelum Dajjal keluar, dunia ini akan menyaksikan bermunculannya para pendusta, ya, para penipu ulung, ya, derajatnya derajat kelas dunia, ya. Dan ini sudah mulai bermunculan bahkan tidak lama setelah wafatnya Nabi SAW, ya, muncul misalnya Musailamah al-Kadzab, sang pendusta Musailamah yang mengaku dirinya sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad SAW, ya. Juga kemudian kita tahu, ya, dalam perjalanan sejarah sudah agak modern sekarang ini, ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya. Bukan saja dia mengaku sebagai Al-Mahdi, bahkan dia mengaku sebagai Isa alaihissalam, ya. Dan juga kita tahu ada tokoh seperti Sai Baba, ya. Nah, ini adalah sosok-sosok yang telah banyak sekali, ya, melakukan kedustaan-kedustaan, ya, penyebar luasan tipuan-tipuan, dan mereka ini memiliki banyak sekali pengikut, ya, banyak sekali pengikut. Nah, mereka ini bisa dikatakan sebagai Dajjal, ya, dajjal-dajjal kecil sebelum ad-dajjal yang sebenarnya hadir di muka bumi ini, ya. Dan kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya dajjal, sedangkan yang Dajjal saja sudah berhasil, ya, menyesatkan, menipu, ya, membohongi sekian banyak manusia, ya, apalagi dajjal, ya. Dajjal itu jelas-jelas dikatakan oleh Nabi sebagai a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Pastinya lah kemampuan menipunya, kemampuan berdustanya, ya, berlipat-lipat kali lebih dahsyat dari para dajjal, para pendusta-pendusta kecil, dajjal-dajjal kecil itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, termasuk prakondisi umum menjelang dajjal keluar adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, tampilannya sudah menjadi seperti Qasrul Abyad, ya, istana putih, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yaji'ud dajjalu fayas'adu uhudan fayanzurul madinata fayaqulu li ashabih atarawna hadzal qasral abyada hadza masjidu Ahmad. Artinya, saat keluarnya ad-dajjal, dia akan mendaki gunung Uhud, ya, sehingga dia akan memandang ke arah kota Madinah dari atas bukit Uhud itu. Dia kemudian akan bertanya kepada para pengikutnya yang ada di sekelilingnya, tidakkah kalian melihat istana putih itu? Atarawna hadzal qasral abyad hadza masjidu Ahmad, itulah masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi. Nah, jadi yang menariknya dari hadis ini adalah sewaktu Nabi Muhammad SAW dahulu kala menjelaskan hadis ini, Masjid Nabawi merupakan sebuah masjid yang sederhana, ya, lantainya dari tanah, ya, kemudian atapnya, ya, hanya pelepah korma, ya, sehingga tidak terbayangkan bahwa suatu ketika masjid ini akan tampil laksana sebuah Qasrul Abyad, istana putih. Tapi hari ini, ya, di era modern sekarang ini, kalau kita pergi ke Madinah, kita lihat Masjid Nabawi, dia sudah menjadi sebuah masjid yang megah, ya, yang warnanya putih, ya, laksana istana putih, ya. Karenanya hadis ini merupakan hadis yang mengandung mukjizat, ya. Nabi tidak pernah mengetahui tentunya bahwa suatu ketika masjid beliau itu yang dahulunya sederhana, tertutupi oleh pelepah korma, lantainya juga tanah, ya, itu kemudian akan menjadi berpenampilan seperti Qasrul Abyad, ya, istana putih, ya. Nah, jadi ini termasuk prakondisi umum menjelang keluarnya ad-dajjal. Kemudian yang kelima, termasuk prakondisi umum keluarnya dajjal adalah kota Madinah
pada saat Dajjal keluar memiliki 7 pintu masuk, ya. Jadi dikatakan di dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih, la yadkhulul madinata ra'bul masihid dajjal laha yawma idzin sab'atu abwabin ala kulli babin malakan. Al-Masihud Dajjal yang ditakuti tidak akan dapat memasuki kota Madinah. Pada hari itu Madinah memiliki 7 pintu yang setiap pintunya akan ada 2 malaikat yang menjaganya, ya. Nah, ini menarik sekali hadis ini. Kalau kita pelajari sejarah kota Madinah, dahulu kala kota Madinah di zaman Nabi dan para sahabat merupakan an open city, sebuah kota terbuka yang orang bisa masuk ke dalam kota Madinah dari arah mana saja, dengan berjalan kaki kah, dengan menunggangi unta kah, keledai kah, kuda kah, ya. Pendek kata, dia merupakan kota yang terbuka. Tapi hari ini kalau kita perhatikan peta kota Madinah, ternyata kota Madinah memiliki 7 gerbang, 7 pintu masuk yang setiap gerbangnya ada jalan tol yang menuju ke arah kota Madinah dari berbagai kota-kota lainnya. Ya, Masya Allah, ini menandakan betapa, ya, hari ini sudah matang untuk keluarnya Dajjal karena kota Madinah sudah memiliki 7 pintu gerbang, ya. Terus yang keenam, ya, termasuk prakondisi umum menjelang Dajjal keluar adalah maraknya penggunaan simbol mata sebelah, ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh thumma dzakara ad-dajjal fa qala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu qaumahu walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi innahu a'waru wa innallaha laisa bi'awar. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat, lantas memuji Allah dengan pujian selayaknya bagi Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyebut-nyebut perkara Ad-Dajjal dan berkata, sungguh aku ingatkan kalian tentang Ad-Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Ad-Dajjal, dan akan kujelaskan kepada kalian tentang Dajjal suatu perkara yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedang Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Nah, uniknya pada zaman kita sekarang, entah mengapa simbol mata sebelah ini sepertinya menjadi populer sekali, ya. Banyak sekali ikon-ikon dengan simbol mata sebelah ini. Contoh, di uang pecahan $1 Amerika Serikat jelas ada gambar mata sebelah, di atas gambar The Great Seal, ya, gambar piramida terpotong, bagian atasnya ada segitiga, ada mata tunggalnya, ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa, ya, seringkali, ya, para artis selebritis, ya kan, bintang film, penyanyi dari Hollywood, ya kan, itu mereka itu gemar sekali kalau difoto menutup sebelah matanya, ya. Terus juga kita tahu bahwa ada karakter-karakter film, kartun animasi anak-anak yang bahkan memperkenalkan, ya, sosok-sosok bermata tunggal, bermata sebelah, ya. Nah, ini semua adalah perkara yang kalau kita renungkan, apa iya dia bersifat koinsidental? Koinsidental itu artinya kebetulan. Ya, kalau saya tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya kebetulan, ini sepertinya lebih pantas dikatakan ada grand design, ya, ada sebuah rancangan besar, ya, yang ada mastermind-nya, ada otak tersembunyi di balik semua ini yang ingin mengkondisikan umat manusia agar terbiasa dengan simbol mata sebelah ini. Karena ketika Dajjal nanti muncul, dia akan memiliki mata sebelah, ya, yang padahal dengan simbol mata sebelah itu seharusnya manusia segera waspada terhadap sosok bermata sebelah itu. Tetapi karena hebatnya tipu daya dia, hebatnya sihir dia, maka akan ada manusia-manusia yang sekalipun sudah melihat hal itu tetap saja terpengaruh, terpesona dan mengikuti jejak langkah, ya, jebakan-jebakan dari Al-Masihud Dajjal ini. Demikianlah, mudah-mudahan
bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.